Kita awali informasi pertama pemirsa dari sebuah truk tangki pengangkut BBM menabrak sejumlah kios di Jalan Dr. Sumarno, Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pagi tadi. Ya, diduga truk berhenti mendadak dan berusaha menghindari 4 motor yang ada di depannya. Bisa inilah di detik rekaman CCTV saat truk mengangkut BBM menghindari sepeda motor yang berhenti saat lampu penyeberangan menyala. Truk menabrak 3 bangunan kios ada di pinggir jalan. Kernet truk sempat terjepit badan truk namun selamat dan berhasil dievakuasi. Sementara itu tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini dan hingga kini petugas Dishub dan polisi masih berupaya mengevakuasi truk. Dan akibat kecelakaan pemirsa, arus lalu lintas di Jalan Dr. Sumarno arah Terminal Pulau Gebang, Penggilingan sempat mengalami kemacetan panjang. Ya kan posisinya saya lagi jalan pelan Pak. Depan itu ada motor 4 kalau nggak salah. Tiba-tiba itu lampu merah penyeberangan tiba-tiba merah aja gitu. Nggak ada apa-apa, kuning atau gimana langsung merah. Nggak ada. Otomatis kan motor pada berhenti tuh. Saya mah udah ngerem, udah ngelakson. Nggak kerem sama saya. Makanya saya mau nggak mau buang ke kiri. Kalau nggak buang ke kiri kan itu ada motor bisa kegelet Pak. Hasil data kita pendataan untuk korban kecelakaan ini sementara masih belum ada. Belum ada. Penyebabnya menurut keterangan daripada sopir mobil tangki, dia habis keluar dari Pelumpang, dia akan mengarah ke SPBU di Pulau Gebang. Tepatnya di TKP ini untuk sopir tadi menghindar daripada motor yang berhenti mendadak. Ada sekitar 4 kendaraan roda 2. Ya, sementara itu kebakaran melanda gudang kayu di Jalan Bekasi Timur Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu dini hari. Besarnya kobaran api juga menyambar sejumlah kios. Kobaran api membakar sebuah gudang kayu di Jalan Bekasi Timur Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kobaran api yang teramat besar begitu sulit untuk dipadamkan. Besarnya api menyambar ke sejumlah kios lain yang bersebelahan dengan gudang kayu. Menurut warga, api seketika membesar dari gudang kayu dan menyambar ke sejumlah kios lain. Posisi udah agak gede aja, kita juga udah langsung panik aja gitu, langsung evakuasi barang-barang keluarga, anak-anak bilang enggak. Ini apa Pak yang kebakar Pak? Gudang kayu. Gudang kayu ya. Selain ini ada bangunan lain nggak Pak yang kebakar Pak? Yang paling sebelah pertosan, warung, baru makan. Tadi sini bisa lewat. Rumah Bapak kena apa gimana? Bengkel. Iya. Oh bengkel sini. Sedikitnya 18 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur diterjunkan untuk memadamkan kobaran api. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Jasad pria Parubaya diduga korban pembunuhan ditemukan tewas di dasar jurang dengan kondisi luka di tubuh. Ya, tangis histeris pecah ini saat proses otopsi jenazah korban di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Tangis histeris pecah saat prosesi otopsi jenazah korban di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Jasad Sanupo, pria Parubaya ini ditemukan oleh warga di dasar jurang sedalam 30 meter di Desa Parigi, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Keluarga tidak menyangka korban yang sebelumnya menghilang usai kecelakaan ditemukan tewas membusuk di dasar jurang. Diduga korban tewas secara tidak wajar karena ditemukan sejumlah luka yang diduga bekas penganiayaan di tubuhnya. Polisi yang melakukan olah TKP menemukan senjata tajam jenis badik tak jauh dari lokasi penemuan jasad korban. Di sungai. Sungai maksudnya di sungai dalam kah atau bagaimana? Dalam. Jurang. Berapa meter turun? Kurang lebih 30 meter baru kita temukan. Ini berawal dari adanya kejadian laka lantas.
Kemudian menurut informasi yang berkembang, kami sementara dalami sekarang, pelaku ini setelah kejadian itu menghilang. Hanya untuk memastikan apakah memang karena luka akibat jatuh ataukah misal ada sesuatu di antaranya, ini sementara kami diskusikan. Dari pemeriksaan sementara, apakah ada dugaan tindak pidana pada tubuh Nanti korban? kami simpulkan nanti ke depan. Kalau dari fisik tubuh korban, apakah ada luka-luka yang kami menunggu hasil otopsi. Usai diotopsi, jenazah korban langsung diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Tewasnya pria parubaya ini kini dalam penyelidikan polisi. Pemirsa, korban tanah longsor di Jalan Belimau, Samarinda bertambah. 2 korban terakhir ditemukan tewas tertimbun tanah 8 meter. Pencarian korban yang dilakukan sejak Selasa pagi akhirnya membuahkan hasil. 2 korban yang dilaporkan hilang akhirnya ditemukan di atas kasur setelah 4 ekskavator dikerahkan. 2 korban yang merupakan kakak adik ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Abdul Wahab Sejahrani, Samarinda. Dengan ditemukannya kedua korban, maka pencarian korban tanah longsor di Jalan Belimau, Kelurahan Lempake, Kota Samarinda dihentikan. Hari ini telah ditemukan semua. Hari ini kita temukan 2 dan saat ini sedang dibawa ke rumah sakit umum untuk penanganan dan sesuai prosedur yang ada. Sebelumnya hujan deras yang mengguyur Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda mengakibatkan bencana longsor. Sebanyak 4 rumah warga tertimbun dan 4 warga menjadi korban, di mana 4 diantaranya meninggal dunia. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Andi Wirya, iNews melaporkan. Sebuah mobil bus pengangkut mahasiswa di Kota Palembang ludes terbakar. Ya, kebakaran diduga akibat korsleting kabel listrik pada kendaraan. Bus pengangkut mahasiswa terbakar di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Seberang Ulu, 1 Palembang. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api padam setengah jam kemudian setelah 2 unit mobil damkar Kota Palembang diterjunkan ke lokasi. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik pada kendaraan. Bus sempat mengeluarkan suara klakson sendiri dengan cukup keras. Nah, mobilnya bunyi klaksonnya. Ngapa dia mobil klakson bunyi? Dia kata, bukan punya aku kan, ini kawan tadi kan? Dah, itu. Kolak-kolak lagi kan yang kawan tadi kan? Dia kata kau tu, balik kalau je aku. Aku tarik klaksonnya. Nah, jadi kawan yang sebelah ini nyari. Mobil ini terbakar. Ini bis Unsri. Bus mahasiswa? Unsri, ya mahasiswa. Kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran bus tersebut. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, Pangdam 3 Siliwangi mendatangi lokasi pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI AD di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dengan didampingi unsur Forkopimda Kabupaten Garut, Jawa Barat, Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Dadang Arif Budiman langsung melihat lokasi ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI. Akibat ledakan, 13 orang yang terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil menjadi korban meninggal dunia. Ya, usai melihat lokasi, Pangdam 3 Siliwangi menyebut bahwa proses penyelidikan internal terus dilakukan. Untuk mempercepat proses penyelidikan, petugas melakukan sterilisasi lokasi. TNI juga akan melakukan evaluasi keterlibatan warga sipil dalam kegiatan pemusnahan amunisi yang sudah tak layak pakai. Tim investigasi belum selesai ya. Nanti timnya kan masih bekerja ya. Itu masih layak nggak dan untuk dilanjutkan? Nah kita lah tergantung nanti tim investigasi ya. Sekarang steril kan ya? Oh lagi steril, udah steril. Kedepannya anak sipil dilibatkan nggak Bran? Kedepannya dan nanti sipil. Kita lihat ke depan karena kan aturannya bagaimana gitu. Yang jelas investigasi nanti kita lihat. Bisa pasca terjadinya ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat, petugas melakukan sterilisasi lokasi.
Jalan menuju lokasi pemusnahan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong masih dijaga aparat keamanan. Tak hanya itu, tempat kejadian perkara atau TKP pemusnahan amunisi kadaluarsa yang menewaskan 13 warga, 4 diantaranya anggota TNI dan 9 warga sipil dipasang garis polisi dan disterilkan. Ya, warga dan pihak yang tidak berkepentingan pun tidak diperbolehkan mendekat ke lokasi kejadian. Belum ada keterangan resmi dari pihak TNI kapan olah tempat kejadian perkara akan digelar. Bisa untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan Hamzah Sibuan di Desa Sagara, Cibalong, Garut, Jawa Barat. Selamat pagi Hamzah, bagaimana kondisi terkini di lokasi ledakan amunisi? Ya, selamat pagi Togi, Deta dan juga pemirsa. Saat ini kami sudah berada di titik di mana jalan masuk menuju daerah pemusnahan amunisi tak layak pakai di daerah Sagara, Garut, Jawa Barat. Di mana bisa kami gambarkan, Togi, Deta dan juga pemirsa, di belakang saya kali ini merupakan tanda yang dipasang bertuliskan dilarang masuk karena ini merupakan daerah penghancuran munisi Afkir Gupusmu 3 yang diberi tanda tengkorak juga untuk menandai bahwa ini memang daerah berbahaya agar masyarakat dan juga warga sekitar ini tidak memasuki daerah pemusnahan amunisi tak layak pakai, karena berdasarkan keterangan beberapa pihak di sekitar lokasi ini juga masih ada sekitar 1 km jalan menuju lokasi peledakan dari tanda dilarang masuk ini ataupun dari tempat kami melaporkan saat ini. Dan sebelumnya ini kami juga sempat menempuh perjalanan sekitar 15 menit dari Jalan Raya Nasional menuju ke gerbang masuk daerah pemusnahan munisi Afkir kali ini. Dan sejak pagi tadi kami melihat bahwa masih belum ada lagi aktivitas yang dilakukan ataupun mungkin olah TKP ini masih berlangsung sejak Senin kemarin. Namun pihak media ini tidak dapat masuk dan memang dari warga sipil pun ini dilarang untuk mendekat agar menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, karena sebelumnya ini diketahui juga bahwa terdapat 13 korban dari kecelakaan peledakan amunisi tak layak pakai yang dilakukan pada Senin pagi kemarin. Sementara itu Togi dan Deta. Baik, terkait dengan kejadian ini lantas bagaimana pengamanan di sekitar, apakah diperketat atau radius lokasi diperpanjang supaya tidak ada kejadian serupa? Ya betul sekali Deta, Togi dan pemirsa, memang sejak Senin kemarin ini juga kami mendapatkan informasi bahwa pihak gabungan dari TNI Polri ini juga melakukan pengawasan yang cukup ketat, karena sebelumnya ini bisa diambil gambar menuju ke dalam, namun saat ini sudah dilarang untuk media maupun dari warga sekitar ini untuk mendekat ke daerah ataupun pintu masuk yang bertuliskan dilarang masuk yang berada di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat kali ini. Dan ini juga menandakan bahwa memang olah TKP yang terjadi di dalam ini tidak dapat kami gambarkan karena pihak TNI ini juga masih menunggu. Kami mendapatkan informasi bahwa rilis nantinya akan disampaikan langsung oleh pusat yang akan disampaikan di Jakarta. Hingga saat ini kami juga masih melihat pihak TNI ini masih berlalu lalang keluar masuk melakukan pemeriksaan, sedangkan terkait dengan korban ini kami kemarin sempat juga memantau ke RSUD Pamengpeuk, di mana ke-13 korban sebelumnya dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat, dan kemudian 4 korban yang berasal dari anggota TNI serta 9 korban yang berasal dari warga sipil ini sudah berhasil diidentifikasi dan juga dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Tadi malam kami sempat juga melihat bahwa 3 jenazah terakhir yang dievakuasi di RSUD Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat ini sudah berhasil dikembalikan ke keluarganya masing-masing untuk kemudian nantinya disemayamkan di kediamannya. Sementara itu, Deta dan Togi. Baik, terima kasih Hamzah Sibuan atas informasinya melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan yang gugur dalam ledakan amunisi kadaluarsa di Garut dimakamkan Selasa malam secara militer. Suasana duka mengiringi prosesi pemakaman salah satu korban ledakan amunisi, Kolonel CPL Antonius Hermawan.
Almarhum dimakamkan di tanah kelahirannya di Dusun Kaliwanglu, Harjo Binangun, Pakem, Sleman sekitar pukul 6 petang. Sebelum dimakamkan, terlebih dahulu dilakukan misa arwah yang diikuti ratusan umat Katolik. Prosesi pemakaman Kolonel CPL Antonius dilakukan secara militer diiringi hujan. Di mata keluarga, Kolonel CPL Antonius Hermawan adalah sosok yang baik dan patuh kepada orang tua. Ia masuk Akademi Militer tahun 1994 lewat jalur prestasi. Sebenarnya dia tidak minta itu, tapi saya yang membujuk dia supaya kalau dulu kan sebenarnya dia itu kan harusnya dapat dia siswa pilihan masuk Universitas Indonesia jurusan kedokteran umum tanpa tes, tapi saya kan takut biaya bulanannya. Kolonel CPL Antonius Hermawan merupakan Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 di bawah Pusat Peralatan Angkatan Darat yang menjadi salah satu dari 13 korban tewas dalam ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat pada Senin siang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Sementara itu jenazah Mayor CPL Anda Rohanda anggota TNI yang gugur dalam ledakan amunisi kadaluarsa di Garut dimakamkan Selasa siang secara militer. Almarhum dimakamkan di dekat makam kedua orang tuanya di Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Setibanya di rumah duka, almarhum Mayor CPL Anda Rohanda, satu dari 4 anggota TNI yang menjadi korban meninggal dunia akibat ledakan pemusnahan amunisi di Garut, langsung disolatkan sebelum akhirnya dimakamkan. Prosesi pemakaman berlangsung secara militer dan dihadiri oleh ratusan orang yang terdiri dari keluarga, kerabat, dan tetangga. Suasana haru pun pecah saat jenazah almarhum mulai dimasukkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Menurut anak pertama almarhum, Khalis Fikri, dirinya terakhir bertemu ayahnya pada akhir bulan Februari lalu dan selalu intens berkomunikasi lewat telepon. Bapak orangnya gigih ya, disiplin, nggak pernah ngeluh juga. Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba kejadian begitu cepat ya. Selain 4 anggota TNI, pemusnahan amunisi tidak layak di pesisir pantai Cibalong, Kabupaten Garut yang dilakukan pada hari Senin pagi kemarin juga menyebabkan 9 orang lainnya yang merupakan warga sipil meninggal dunia. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Sementara itu kakak beradik yang merupakan korban ledakan amunisi kadaluarsa di Garut dimakamkan bersebelahan di tempat pemakaman umum di Tegal Gede Selasa sore. Usai dilakukan otopsi oleh tim DVI Polda Jawa Barat di Rumah Sakit Umum Daerah Pamempek, Garut, korban ledakan amunisi tidak layak pakai di Desa Sagara Cibalong diserahkan kepada pihak keluarga. Dari 13 korban meninggal dunia, 9 orang telah teridentifikasi dan sisanya 4 jenazah lagi masih belum teridentifikasi. Setelah diserahkan kepada pihak keluarga, jenazah atas nama Anwar Munawar dan Ius langsung dibawa pihak keluarga untuk disolatkan.
Pemakaman dua jenazah ini berlangsung dramatis dan isak tangis pun mewarnai prosesi pemakaman. Jenazah kakak beradik ini dimakamkan bersebelahan sesuai dengan permintaan pihak keluarga. Dari Garut, Jawa Barat, Il Solihin, iNews melaporkan. Aksi premanisme ormas di sejumlah daerah dinilai telah mengganggu iklim usaha, sehingga ini membuat investor enggan masuk ke Indonesia. Ya, banyaknya aksi ormas yang kebablasan ini membuat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang merevisi Undang-Undang Ormas. Buntut arogansi dan premanisme ormas di sejumlah wilayah, muncul wacana merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Revisi untuk mempercepat pembubaran ormas yang dinilai kerap mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang merevisi Undang-Undang Ormas. Menurut Tito, banyak peristiwa ormas yang kebablasan sehingga harus ada pengawasan dan audit keuangan yang ketat. Namun, undang-undang bersifat dinamis, sehingga perubahan situasi juga bisa memengaruhi isi dan pelaksanaan undang-undang. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno juga menegaskan bahwa pemerintah perlu segera mengambil tindakan tegas terhadap aksi premanisme oleh oknum anggota ormas untuk memberikan kepastian pada dunia usaha akan iklim investasi di tanah air. Gangguan terhadap pelaku usaha di sektor investasi itu sama saja dengan mengganggu target pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus segera melakukan tindakan terhadap aksi-aksi premanisme yang sering berkedok ormas tersebut. Sinyal yang pada dunia usaha kepada pelaku investasi bahwa Indonesia itu tidak akan mentolerir dalam tanda petik aksi-aksi koboi, ya, premanisme yang sering berkedok ormas tersebut. Nah, selain itu juga terakhir saya juga ingin menyambut dengan gembira pernyataan dari Mendagri yang menyatakan bahwa beliau siap untuk melakukan evaluasi terhadap undang-undang ormas, ya, untuk memperkuat aspek pengawasannya. Saya menyambut gembira meskipun saya rasa jika penegakan hukum dilakukan secara kuat dan konsekuen, ya, perubahan legislasi itu mungkin tidak perlu. Yang penting di lapangan pengawasan dan penegakan hukumnya itu bisa dilaksanakan secara konsekuen. Lancarnya investasi dipengaruhi dua syarat utama, yakni jaminan keamanan dan kepastian hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa dalam program Rakyat Bersuara, nama Hercules menjadi sorotan lantaran organisasi kemasyarakatan atau Ormas GRIP yang dipimpinnya kerap dituduh sebagai biang kerok keresahan di tengah masyarakat. Sementara terkait isu GRIP dibackingi oleh Prabowo juga dibantah kuasa hukum Hercules. Tidak pernah saudara, ya, Haji Maun Hercules atau klien kami menyatakan Ormas GRIP di-backing oleh Pak Presiden Prabowo. Tidak pernah ada statement itu. Oke rekan, saya kan tidak bilang pernah ada statement itu. Nah, berarti Anda kan membangun opini publik malam tapi ini. Kan video yang ada, ya kan, bahwa hanya 2 orang yang bisa memerintah saya. Kan di video yang beredar. Itu Bang Hercules yang ngomong seperti itu. Bang Hercules pernah bilang begitu. Gimana? Ya, hanya ada 2 yang bisa memerintah saya, ya, Pak Prabowo dan Gus Miftah. Saat itu Pak Prabowo masih jadi Menhan. Nah, itu. Jadi ya, tapi sekarang malam ini Anda menyampaikan di hadapan jutaan pemirsa kayak seolah-olah Anda membangun opini bahwa Hercules klien kami itu di-backing oleh Pak Presiden Prabowo gitu. Enggak Bang, kan saya tadi kan menjawab Bang Nahak. Artinya kan saya mau menjelaskan apa ya, yang artinya saya Bang minta Nahak. Anda cabut pernyataan seperti itu. Ya, sekarang di jutaan pemirsa nih, jangan sampai nanti jadi hal yang berubah nih gitu loh. Tapi Anda mengatakan itu tadi. Kan seolah-olah, itu kan opini publik, opini kita kan seolah-olah kan misalnya nih ya. Kalau opini publik yang bicara tuh publik, kalau di sini yang bicara Anda. Gitu loh, bukan publik, yang bicara Anda. Saya kan hanya menyampaikan ketika kami berangkat ke Bareskrim, ke Polri dan ke Komisi 3 kan dasarnya kan itu. Itu yang kami sampaikan. Ke Komisi 3 juga itu yang kami sampaikan. Dasarnya apa? Dasarnya semua. Bahwa Pak Haji Hercules ini klien kami di backing oleh Presiden. Makanya Anda roadshow kemana-mana gitu.
kami tidak bilang bahwa Pak Prabowo membacking. Barusan Anda bilang loh, ini jutaan pemirsa dengar loh. Kalau saya katakan misalnya langsung begitu, baru Anda ini suka membangun opini gitu loh ya, saya lihat ya, seolah-olah. Saya tidak kita kan orang hukum, opini, Bang. Kita orang hukum loh. Ya, bicara betul, harus bisa dibuktikan secara fakta loh, ya. Ya banyak videonya, Banyak, ada videonya. Coba tolong tayangkan satu di mana klien saya Haji Hercules menyatakan ormas atau saya di backing oleh presiden. Tolong. Saya tidak bilang begitu, Bang. Ingat, sekali lagi saya jelaskan, saya tidak bilang bahwa Hercules di backingi oleh Pak Prabowo. Saya tidak pernah bilang itu. Berarti saudara cabut ucapan saudara supaya jelas, jangan sampai jangan sampai gaduh lagi. Harus bikin gaduh lagi. Karena statement saudara yang menyatakan Pak Hercules atau Grip di backingi sama Pak Prabowo sebagai presiden. Saya tidak bilang begitu, Bang. Justru itu dicabut dulu pernyataannya. Ya, dicabut. Karena ini Bapak ini orang hukum loh. Cabut dulu pernyataannya. Pernyataan yang mana? Loh, menyatakan bahwa Pak Hercules atau Grip itu di backingi oleh Pak Prabowo. Saya tidak bilang. Tadi saudara menyatakan demikian. Tadi seolah-olah dia bilang. Seolah-olah, tapi ini kan membangun opini sesat. Menggiring opini publik. Bang, publik juga udah cerdas, Bang. Kita tidak coba membangun opini publik. Saya tidak. Saudara Rapen, keahlian saya ini menyangkut nama baik seorang Hercules dan nama baik seorang Hercules dan Grip. Kita tidak mau juga bahwa yang namanya presiden membacking suatu organisasi dan itu tidak pernah ada keluar dari mulutnya Pak Haji Hercules bahwa Pak Presiden membackingi Hercules ataupun Grip. Saya pun tidak pernah bilang, Bang. Saudara kan seolah-olah. Jangan dipelintir lah, Bang. Loh, kalau seolah-olah itu kan ini kan jangan membuat saya untuk sesat. mengeluarkan pernyataan itu. Janganlah, Bang. Loh, tadi sampaikan, makanya saya bilang klarifikasi dulu. Jangan sampai ini menjadi opini sesat. Saya nggak bilang kok. Biar publik yang menyimpulkan ya, tapi nanti biar Ratusan pegawai sebuah hotel di Depok berunjuk rasa meminta pembayaran gaji dan THR yang belum diterima, beberapa di antaranya bahkan di PHK sepihak. Ya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer ini melakukan inspeksi mendadak ke lokasi. Aksi unjuk rasa digelar oleh pegawai sebuah hotel di Kota Depok, Jawa Barat. Mereka mempertanyakan gaji dan THR yang hingga kini belum juga dibayarkan. Tak hanya itu, beberapa pegawai hotel ini juga dipecat secara sepihak. Wamenakar Immanuel Ebenezer pun mendatangi lokasi. Ia meminta pihak hotel segera menyelesaikan permasalahan ini. Tak hanya itu, Wamenakar juga akan meminta Gubernur Jawa Barat untuk melonggarkan aturan wisuda sekolah. Ya, kita misalnya ada regulasi terkait efisiensi, misalnya di sini kan terbiasa mereka ada sidang-sidang sekolah ya, wisuda sekolah. Nanti kita akan coba sampaikan ke Kang Didi, Gubernur Jawa Barat, untuk itu dilonggarkan sedikit lah, jangan terlalu keras gitu. Kira-kira. Karena biar hidup industri perhotelan kita. Karena mereka punya ketergantungan terhadap wisuda, apalagi nanti ini bulan ini musim wisuda nih. Biar nanti mereka dapat lah ya, dapat duit dari yang wisuda siswa itu. Sementara itu, manajemen hotel berjanji akan berdiskusi dengan pegawai hotel untuk mencari solusi. Sudah dibicarakan tadi ya, coba masing-masing nanti mudah-mudahan ada titik temu. Karena kadang-kadang bagaimana harus dikondisikan semua, karena ini kan efek juga dari ekonomi makro ya, mikro, dan kebijakan yang efisiensi itu Januari ya kita 30% itu sulit. Semua hotel mengalaminya. 30% itu ibaratnya bayar fixed cost listrik sama itu udah berat sekali. Saat ini kondisi hotel sampai bulan Maret lalu penghasilannya jauh di bawah pengeluaran. Tak tanggung-tanggung kerugian mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Menteri Ketenagakerjaan Yasserli ini juga membuka data pemutusan hubungan kerja dari tahun 2022 hingga 2025. Tidak hanya itu, ada 3 provinsi yang menjadi daerah paling banyak PHK dan berikut ini rinciannya. PHK di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat untuk tahun 2022 ada 25.114 orang.
Sementara di tahun 2023 sebanyak 64.855 orang di PHK. Ya, pada tahun 2024 jumlah orang yang di PHK meningkat menjadi 77.965 orang. Di tahun 2025 hingga bulan April, sebanyak 24.036 orang harus kehilangan pekerjaannya. Dan sementara ini pemirsa, ada 3 sektor yang paling banyak PHK hingga bulan April 2025. Sektor industri pengolahan menjadi industri dengan jumlah PHK terbanyak, yaitu 16.801 orang. Sementara sektor perdagangan besar dan eceran sebanyak 3.622 orang. Dan pada sektor aktivitas jasa lainnya sebanyak 2.012 orang. Dan data berikutnya ada 3 provinsi yang paling banyak PHK hingga bulan April 2025. Posisi pertama ditempati Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 10.692 orang. Sementara Jakarta berada di posisi kedua dengan 4.649. Di Riau sebanyak 3.546. Ini harus kehilangan pekerjaannya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Brunei Darussalam melalui Bandara Halim Perdana Kusuma Rabu pagi. Ya, kunjungan bilateral Prabowo guna memperkuat diplomasi sejumlah isu strategis antara dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono dan Seskap Teddy Indrawijaya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak ke Brunei Darussalam melalui Bandara Halim Perdana Kusuma. Pertemuan dengan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah ini diagendakan digelar di Istana Nurul Iman Brunei Darussalam. Kedua pihak akan membahas berbagai isu strategis untuk memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama di bidang pertahanan kedua negara. Prabowo juga membuka peluang lebih luas bagi penempatan pekerja migran Indonesia di Brunei Darussalam. Kedua negara yang tergabung dalam ASEAN ini menjalin kerjasama erat di berbagai bidang seperti tenaga kerja, pendidikan, dan kebudayaan. Kak, tadi hormat Kak. Ya, aku standby sih. Nggak ngerekord. Ya pemirsa, Pemprov Jakarta ini mewajibkan para ASN untuk bersuah foto saat menggunakan angkutan umum baik berangkat maupun pulang pergi setiap hari Rabu karena mereka wajib naik angkutan umum. Berarti mau mereka harus ini ya, harus foto ya. Bisa lagi untuk nyetok foto nggak sih? Ya tapi kan bajunya repot, nanti kan harus beda-beda. Dan misalnya hal ini disambut baik oleh para ASN untuk mendukung kebijakan Gubernur Jakarta Pramono Anung demi mengurangi polusi dan kemacetan. Pemerintah Provinsi Jakarta mengeluarkan aturan baru yang mewajibkan seluruh aparatur sipir negara di lingkungan Pemprov Jakarta untuk menggunakan angkutan umum setiap hari Rabu. Hal ini membuat salah satu ASN Pemprov Jakarta bernama Natasha Indraswari atau Tasya menggunakan moda Transjakarta dari kediamannya di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat menuju kantor Pemprov Jakarta. Tasya berangkat pada pukul 6 pagi agar bisa sampai ke kantor Pemprov Jakarta tepat pada pukul 7 pagi. Ia naik Transjakarta Koridor 1A dari Mangga Besar dan turun di halte Transjakarta Balai Kota. Saat berada di transportasi umum, Tasya harus bersuah foto, baik berangkat maupun pulang kerja. Foto itu kemudian dikirimkan kepada admin kepegawaian melalui media yang telah ditentukan sesuai dengan mekanisme di perangkat daerah atau divisi masing-masing. Tasya mengaku mendukung kebijakan Gubernur Jakarta Pramono Anung demi mengurangi polusi, kemacetan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Kalau aku sebagai ASN sih mendukung ya, karena dengan adanya kebijakan ini juga bisa mendorong kita semua ASN yang biasanya naik transportasi pribadi itu untuk bergeser ke transportasi publik. Kalau menurut Mbak sendiri ada kendala apa sih saat naik transportasi umum? Kendala mungkin kalau misalnya rumahnya jauh ya, karena kan belum semua transportasi umum di Jakarta itu kan menjangkau titik-titik tertentu. Jadi kadang transitnya banyak, terus secara waktu juga lebih lama dibanding kalau naik kendaraan pribadi. Berbagai moda transportasi yang dapat digunakan ASN Pemprov Jakarta mulai dari MRT, LRT, Transjakarta, KRL hingga angkutan kota. Aturan menggunakan transportasi umum ini dikecualikan bagi pegawai yang sedang dalam kondisi sakit, hamil, dan pegawai dengan mobilitas tertentu. Dari Jakarta, Wenda, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ya, sekali lagi kita mendukung ya langkah yang baru yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait dengan setiap hari Rabu ini para ASN ini menggunakan transportasi umum ya. Betul sekali, karena sebenarnya naik transportasi umum tuh enak dan sekarang ya? itu banyak sekali pilihannya, ada MRT, LRT, Transjakarta, KRL gitu kan. Jadi banyak opsi dan semoga dengan adanya program ini, kebijakan ini nantinya tadi polusi ya, kemacetan perlahan-lahan itu akan berkurang. Tapi kalau memang ini sukses dengan setiap hari Rabu, kayaknya langkah baiknya ke depan lagi Senin sampai Jumat mungkin kali Itu tiap hari dong. Oh, tiap hari. Iya, tapi kan ini untuk mengurangi polusi dan kemacetan. Siapa tahu dengan setiap hari mungkin ada disupport oleh mungkin ada dana gitu. Betul. Jadinya dengan transportasi umum ada dana nih untuk naik bis atau kereta. Efisiensi. Oke, tapi sebenarnya selain mengurangi polusi, kemacetan, kalau kita naik angkutan umum itu biasanya bisa mengurangi stres. Karena orang tuh kadang kalau macet-macetan di jalan udah pusing di kantor, macet-macetan di jalan, di rumah udah tinggal capeknya gitu kan. Itu bisa membuat kualitas hidup tuh meningkat. Luar biasa nih ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya di mana para ASN ini Jakarta yang ramai-ramai menggunakan transportasi umum harus mengirim absen foto saat di perjalanan, Deta. Betul sekali, dan berikut ini sejumlah tanggapan ASN terkait keharusan naik transportasi umum setiap hari Rabu. Naik Transjakarta. Ini pertama kali. Biasanya naik mobil jemputan Pemda DKI, tapi kan untuk ini ditiadakan. Kita naik angkutan umum. Ya. Gimana Pak di experience-nya? Ya nikmat aja sih. Katanya harus foto ya, terus nanti di-update di absensinya. Sudah dilakukan Pak? Sudah ini. Saya kasih ya. Oke, jadi experience-nya seru ya Pak ya? Seru aja, menikmatin lah. Menikmati ya, boleh mungkin kita bisa lihat fotonya? Iya. Jadi nanti ini harus foto di kendaraan umumnya begitu ya? Iya. Kemudian di-uploadnya di mana Pak ini? Nih. Oh, ada linknya. Ada linknya. Jadi nggak bisa bohong ya Pak ya? Nggak bisa bohong. Saya naik Transjakarta, saya bersama teman-teman kebetulan tinggalnya berdekatan di Pondok Kelapa, Kaping DKI. Oke, berarti ini janjian semuanya ya. Berangkat dari jam berapa Pak? Saya berangkat setengah 6. Ya, jam 5 lewat lagi. Oke, jadi kan bisa jadi mungkin pengalaman pertama begitu ya, naik transportasi umum bareng-bareng. Gimana sih Pak? Tapi kita happy-happy aja tuh, semua ketawa-tawa aja. Terima kasih Pak Gubernur sudah melakukan seperti ini. Saya kira ini sangat baik untuk mengurangi emisi dan kemacetan di Jakarta. Pemirsa, rombongan pertama jemaah haji khusus tiba di Bandara Prince Mohammed bin Abdulaziz, Madinah, Arab Saudi. Jemaah haji khusus akan menginap di Madinah sebelum berpindah ke kota Mekah menjelang puncak Ar-Muznah. Setelah sejumlah kedatangan kloter reguler jemaah calon haji Indonesia, Selasa pagi waktu Arab Saudi, rombongan pertama jemaah haji khusus tiba di Bandara Prince Mohammed bin Abdulaziz, Madinah, Arab Saudi. Kedatangan rombongan jemaah haji khusus ini disambut Kepala Daerah Kerja Bandara bersama jajaran petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi. Ungkapan penuh rasa syukur terpancar dari raut wajah 41 jemaah calon haji khusus yang tiba dengan menggunakan maskapai Qatar Airways. Menurut pembimbing rombongan, jemaah calon haji mayoritas berasal dari daerah Probolinggo. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami sudah sampai di kota Madinah dengan selamat semuanya. Kami kemarin dari tanggal 12 dari Bandara Juanda Surabaya, kemudian transit ke Jakarta dengan jumlah 41 jemaah. Rata-rata dari kota Probolinggo, ada 3 dari Bekasi,
ada juga yang dari Surabaya 5 orang. Untuk haji khusus, ada perbedaan layanan yang diberikan oleh pemerintah, yakni PPIH hanya memastikan dan mengawasi semua layanan yang menjadi hak jemaah terpenuhi. Pemerintah hanya bertugas untuk melakukan pengawasan karena seluruh layanan yang diberikan kepada jamaah haji khusus dilakukan semuanya oleh PIHK. Rencananya kelompok 1 jemaah calon haji khusus ini akan menginap di kota Madinah selama kurang lebih 11 hari sebelum nantinya bergerak ke kota Mekah menjelang puncak Ar-Muznah. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Mobilitas jamaah haji didukung oleh armada bernama Bus Sholawat. Ya, kendaraan gratis yang beroperasi 24 jam ini siap mengantar dan jemput jemaah calon haji Indonesia untuk menunaikan sholat 5 waktu. Bus Sholawat merupakan layanan transportasi yang telah disediakan syarikah penyedia layanan jemaah haji. Kursi bus berkapasitas 45 hingga 50 kursi. Fasilitas Bus Sholawat hanya dimiliki oleh jemaah haji Indonesia yang sudah berjalan sejak tahun 2008. Moda transportasi City Bus yang mayoritas berwarna kuning ini juga digunakan untuk mobilitas jemaah haji di Masyair. Saat jemaah melaksanakan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Jadi per 400 sampai 450 jamaah kita siapkan bis satu unit. Itu kita anggap nanti memadai yang akan memberikan pelayanan jamaah dari pemondokan atau dari hotel ini ke Masjidil Haram 24 jam, termasuk dari sisi pelayanannya juga sama. 24 jam nanti ada petugas baik di halte maupun di terminal yang akan melayani jamaah kita menunaikan ibadah sholat 5 waktunya. Sementara itu, bus yang diperuntukkan bagi jemaah lansia dan disabilitas hanya berkapasitas terbatas karena di bagian tengah bus hanya berisi 4 kursi khusus. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi sudah membagi pelayanan Bus Sholawat ini ke dalam 3 halte, di mana ada 27 rute untuk 4 wilayah. Pemirsa, seorang nenek berusia di 94 tahun menjadi jemaah calon haji tertua di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Meski di usia tua, nenek bernama Satumi masih memiliki pandangan tajam dan pendengaran yang normal. Inilah Satumi, seorang nenek berusia 94 tahun warga Desa Tejowangi, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Nenek Satumi merupakan jemaah haji tertua dari Kabupaten Pasuruan. Di usia yang tidak lagi muda, Nenek Satumi bersyukur karena mendapat kesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci tahun ini setelah menunggu 5 tahun. Meski harus dituntun saat berjalan, namun anak dan cucu memastikan bahwa kondisi kesehatan Satumi sangat baik. Selain memiliki pandangan yang masih tajam, pendengaran Satumi juga terbilang normal. Satumi tak sendiri. Ia akan ditemani oleh anak kelimanya selama menjalani ibadah haji di Tanah Suci. Alhamdulillah, hari ini juga tidak terasa saya yang harus mendampingi orang tua. Saya tetap harus menjaga orang tua, tugas saya menjaga Mas Prayudi. Soal saya bisa menggugurkan kewajiban rukun Islam yang kelima itu hanya sebuah kewajiban, tapi uang yang wajib dan nanti di sana harus. Kalau kondisi ibu sendiri gimana sekarang? Kalau kondisi ibu sendiri berangsur-angsur lebih sehat. Ya, alhamdulillah mulai kemarin agak sakit, sekarang kayak lebih senang. Anak dan cucu Satumi telah menyiapkan sejumlah persiapan untuk keberangkatan ibu mereka. Satumi akan berangkat ke Tanah Suci pada 17 Mei bersama 1.512 jemaah lainnya dari Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.